Anita Salsabila, nomor urut 13 dari kelas 10 MIPA 1, kelompok notasi ilmiah. Nama saya Nazwa Salsabila Pasaribu dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 21 dari kelompok notasi ilmiah. Nama saya Kurniawan Pratama Pasaribu dari kelas 10 MIPA 1, nomor urut 14 dari kelompok notasi ilmiah. Nama saya Dinda Salwa Sofia dari kelas 10 MIPA 1, nomor urut 5, kelompok notasi ilmiah. Nama saya Tifanya Nampun, saya dari kelas 10 MIPA 1, nomor urut absen 30, saya dari kelompok notasi ilmiah. Oke teman-teman, jadi kami di sini akan menjelaskan tentang cara mencari dimensi dari beberapa besaran turunan. Yang pertama adalah usaha. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Usaha yang disimbolkan dengan W dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S. Dengan keterangan, W adalah simbol dari usaha yang satuannya Newton meter atau Joule, F adalah simbol dari gaya yang satuannya adalah Newton, dan S adalah simbol dari jarak perpindahan yang satuannya adalah meter. Maka, W sama dengan gaya dikali jarak perpindahan. Kita masukkan satuan dari gaya dan satuan dari jarak perpindahan, sehingga menjadi W sama dengan Newton dikali meter. Newton merupakan singkatan dari satuan kilogram meter per sekon kuadrat, sehingga W sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat dikali meter. W sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Lalu di sini kita masukkan besaran yang sesuai dengan satuan yang ada di atas, sehingga menjadi W sama dengan M dikali L kuadrat per T kuadrat. Mengapa? Karena kilogram merupakan satuan dari massa yang simbolnya adalah M kecil, meter merupakan satuan dari panjang yang merupakan L kecil, dan sekon merupakan satuan dari T yang disimbolkan dengan T kecil. Lalu kita masukkan dimensi dari besaran-besaran pokok sebelumnya, sehingga menjadi W sama dengan M besar dikali L besar kuadrat per T besar kuadrat. T-nya kita naikkan ke atas sehingga menjadi W sama dengan M besar L besar kuadrat T besar minus kuadrat. Jadi dimensi dari usaha yang disimbolkan dengan W adalah M besar L besar kuadrat dan T besar minus kuadrat. Jadi teman-teman, kita akan membahas mengenai daya. Daya atau P adalah kecepatan melakukan kerja yang dirumuskan dengan W per T, di mana W adalah usaha dan T adalah waktu. Karena W sama dengan F dikali S, maka P sama dengan F dikali S per T. Sehingga P sama dengan massa dikali percepatan dikali jarak per waktu. Jadi teman-teman, massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, jarak meter, waktu sekon. Sehingga daya sama dengan kilogram dikali meter per sekon kuadrat dikali meter per sekon, yang dapat disederhanakan menjadi kilogram dikali meter kuadrat per sekon pangkat 3. Maka setelah kita mendapatkan satuan dari daya, kita dapat menentukan dimensi, yaitu yang pertama kilogram merupakan satuan dari besaran pokok massa dengan dimensi M. Meter merupakan satuan dari besaran pokok panjang dengan dimensi L, dan sekon merupakan satuan dari besaran pokok waktu dengan dimensi T. Kemudian dapat kita tuliskan P sama dengan M dikali L pangkat 2 per T pangkat 3, yang dapat kita sederhanakan menjadi P sama dengan M dikali L pangkat 2 kali T pangkat minus 3, karena T pangkat 3 dinaikkan ke atas menjadi T pangkat minus 3. Saya akan menjelaskan tentang frekuensi. Pengertian frekuensi merupakan banyak getaran yang dihasilkan tiap satuan waktunya. Frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Dengan keterangan, F merupakan frekuensi, N merupakan banyak getaran atau gelombang yang terbentuk, dan T merupakan waktu. Satuan frekuensi adalah F sama dengan N per T, F sama dengan 1 per sekon, dan F sama dengan Hertz. Dimensi frekuensi adalah F sama dengan 1 per sekon, F sama dengan sekon pangkat min 1, dan F sama dengan T kalikan pangkat min 1.
Oke guys, kita lanjut. Dimensi dari tekanan. Tekanan itu menyatakan gaya yang bekerja per satuan luas. Tekanan disimbolkan dengan P, sehingga dapat dirumuskan P sama dengan F per A dengan keterangan P sama dengan tekanan yang satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat. F itu gaya, satuannya Newton, A luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Gimana ya dimensi tekanan? Dimensi tekanan. Tadi kita sudah mendapatkan rumus tekanan adalah P sama dengan F per A. F itu gaya, A itu luas permukaan. Yang mana rumus F itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Dan luas permukaan itu panjang dikali lebar. Sehingga P sama dengan M kali A per panjang dikali lebar. Lalu kita tuliskan satuannya. Massa itu satuannya kilogram, percepatan gravitasi itu satuannya meter per second kuadrat, dan panjang dikali lebar itu satuannya meter kuadrat. P sama dengan kilogram dikali meter per second kuadrat per M kuadrat. Jika sudah seperti ini, kita bisa lihat tabel besaran pokok yang ada di kanan ini ya. Kan udah ada dimensinya. Kayak kilogram itu M, meter itu L, second itu T. Sehingga menjadi seperti ini. P sama dengan M dikali L per T kuadrat per L kuadrat. T-nya kita naikkan ke atas atau kita ubah, kita hilangkan pernya, jadi M kali L kali T pangkat min 2 per L kuadrat. Lalu P sama dengan M kali L pangkat min 1 dikali T pangkat min 2. Ini hasil akhir dari dimensi tekanan. Maka dari hasil tersebut, dimensi dari tekanan adalah M kali L pangkat min 1 berat. Berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Berat dapat dirumuskan dengan W sama dengan M dikali G. Dengan keterangan W sama dengan berat dengan satuan Newton, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Dimensi berat atau W sama dengan massa dikali percepatan. Dimensi massa yaitu M dikali dimensi percepatan L T pangkat minus 2. Jadi dimensi berat sama dengan M L T pangkat minus 2.